Kembali lagi di Belajar Bahasa Batak. Kali ini topik kita mengenai objek dan kepemilikan. Oke, nanti polanya begini. Setelah subjek, objek, kemudian di sebelahnya kepunyaan. Yang pertama, aku. Sebagai subjek, au, ingat penulisannya ahu untuk formalnya. Kemudian sebagai objek, au, ahu, sama aja, seperti subjek. Kemudian untuk kepunyaan dia berubah jadi hu atau ku. Contohnya, sebagai subjek, aku adalah Lesvita. Au, si Lesvita. Sebagai objek, dia suka padaku. Lomo rohana tu au. Sebagai kepemilikan, duit saya, hepekku. Nah, penulisannya ingat harus hu, tapi pembacanya hepekku. Nah, saat dia menjadi milikku atau kalau dalam bahasa Inggris mine, dia menjadi ahaku atau hakku boleh, atau punaku boleh aja, sama-sama artinya. Tergantung daerahnya menyebutnya apa. Yang kedua, kamu. Ho, subjek. Objek, ho, tetap. Kepunyaan, mu. Seperti bahasa Indonesia ya. Ini jauh lebih gampang. Contohnya, subjek. Kamu adalah Lesvita. Ho, si Lesvita. Nah, si ini bukan adalah ya, tapi memang sebelum nama kita gunakan si. Kemudian objek. Dia suka padamu. Lomo rohana tu ho, tetap ho. Sebagai kepemilikan, duitmu, hepengmu. Nah, kalau untuk menyatakan milikmu atau dalam istilah bahasa Inggris yours, menjadi ahammu, hammu, atau punamu. Sama, tetap tergantung daerahnya. Ingat di pelajaran subjek sebelumnya, ho sebagai kamu tidak boleh digunakan untuk orang yang derajatnya secara adat harus kita hormati atau kita segani. Yang ketiga, dia. Untuk perempuan dan laki-laki sama aja. Ibana, imana. Sebagai subjek. Sebagai objek, imana dan ibana juga. Tetapi saat jadi kepemilikan, dia hanya menggunakan na. Bebas untuk perempuan maupun laki-laki. Langsung ke contoh, subjek. Dia adalah Lesvita. Imana si Lesvita. Objek. Aku suka pada dia. Lomo rohaku tu ibana. Kepunyaan. Duitnya. Hepengna. Miliknya. Kalau dalam istilah bahasa Inggrisnya his atau hers. Ahana. Punana. Lagi-lagi diingat di pelajaran subjek sebelumnya, ibana atau imana ini kurang sopan sebagai penunjuk dia kalau orang itu adalah orang yang disegani atau harus dihormati dari derajat adatnya. Next, kalian. Sebagai subjek, hamu. Sebagai objek, tetap hamu. Sebagai kepemilikan, dia menjadi mu atau mona. Sama ya, kalau kamu kepemilikannya mu, kalian juga kepemilikannya mu. Tapi kapan dia berbeda? Bagaimana cara membedakannya? Itu ada di intonasinya. Cara pengucapannya beda, walaupun sama-sama mu nanti pengertiannya bisa beda. Bisa jadi kalian, bisa jadi kamu.
Nah, supaya lebih jelas kita lihat aja langsung contohnya. Sebagai subjek, kalian mau kemana? Laho tu dia hamu. Nah, saya buat strip kamu. Ingat lagi bahwa untuk secara halus kamu itu harus digantikan dengan kalian. Jadi kalau misalnya untuk orang yang derajatnya harus kamu hormati, kamu gak bilang ho, tapi menggunakan hamu. Laho tu dia hamu. Sebagai objek, dia suka pada kalian. Lomo rohana tu hamu. Kepunyaan, duit kalian. Hepengmu atau hepengmuna. Nah, ini dia tadi yang saya bilang perbedaan penekanannya. Kalau punyamu, ahammu. Kalau punya kalian, ahammu. Beda ya. Punyamu, ahammu. Punya kalian, ahammu. Nah, untuk pengertian kepemilikannya atau yours juga ya dalam bahasa Inggris. Jadi ahammu bisa atau punamu bisa, ahammuna bisa, punamuna bisa. Yang kelima, kami. Ini lebih sederhana ya. Subjeknya hami, objeknya hami, kepemilikannya nami. Contoh sebagai subjek, kami akan ke pesta. Hami lahotu pesta. Sebagai objek, dia menyukai kami. Lomo rohana tu hami. Tetap sama ya, hami. Kemudian sebagai kepemilikan, rumah kami. Jabu nami. Nah, dia berubah jadi nami. Tadi subjek dan objek tetap hami, tapi saat sebagai kepemilikan dia menjadi nami. Terus milik kami atau ours untuk istilah bahasa Inggrisnya. Itu hanami bisa atau ahanami bisa. Next, yang keenam, mereka. Ini agak banyak nih. Untuk subjek, hasida, nasida, halaki. Untuk objek, nasida, hasida, halaki. Sama aja ya, cenderung sama ya terus. Semua subjek ke objek sama aja. Nah, saat kepunyaan, dia hanya perlu ditambah ni di depannya. Kalau menggunakan hasida, ni hasida. Menggunakan ni nasida, ni nasida. Menggunakan halaki, ni halaki. Nah, ini kan ada, untuk mereka ada hasida, nasida, halaki. Ada 3 ya. Sama aja artinya. Penggunaannya juga bebas aja. Cuman memang halaki agak lebih jarang digunakan daripada yang lain. Contohnya sebagai subjek, mereka sudah makan. Nunga mangan hasida. Nah, kenapa di sini saya kasih strip lagi dia? Nah, ingat lagi di pelajaran subjek sebelumnya bahwa untuk mengatakan dia supaya dia halus tidak menggunakan ibana, tapi menggunakan hasida atau halaki. Dengan seolah-olah artinya mereka, padahal artinya dia hanya saja supaya lebih sopan. Objek, aku marah sama mereka. Muruk autu hasida. Bebas ya, mau hasida, nasida, bebas. Kemudian sebagai kepunyaan, makanan mereka. Si panganon ni nasida atau ni hasida. Bebas. Jangan lupa tambahkan ni kalau dia kepunyaan. Kemudian kalau dia milik mereka atau dalam istilah bahasa Inggrisnya theirs, maka dia menjadi ahani nasida atau punani nasida. Yang ketujuh sekaligus yang terakhir, kata ganti benda. Nah, kalau kata ganti benda dalam bahasa Inggris dia it ya. Nah, dalam bahasa Batak ada on dan i. On itu untuk jarak yang lebih dekat, yang bisa kita jangkau misalnya.
Kalau I misalnya yang sebenarnya sedang kita ceritakan tapi barangnya lagi tidak kita lihat misalnya. Sebagai subjek dia on atau I. Sebagai objek sama on atau I. Tetapi saat sebagai kepemilikan seperti tadi mereka, dia hanya perlu ditambahin ni. Jadi neon atau nii. Kita lihat langsung contohnya. Sebagai subjek, itulah yang kuminta. I manahu pangido. Sebagai objek, kamu kenal ini enggak? Ditadahodo on. Kepemilikan, airnya aeknion, bebas, aeknii, tergantung ya dia dijangkau bisa apa enggaknya. Terus miliknya ahanion atau ahanii, jangan lupa tambahkan ni. Nah tadi ini penulisan ditanda, saya baca ditada. Ada juga tadi di beberapa contoh saya bacanya beda. Memang dalam bahasa Batak ada beberapa penulisan dan penyebutannya berbeda. Nanti saya buat di video selanjutnya ya. Dan juga mengenai siapa sih yang dikatakan derajatnya yang harus kita hormati secara adat, atau kenapa kita nggak boleh menyebutkan dia atau imana, ho atau kamu. Nanti saya buat di video selanjutnya. Nggak susah kok. Oke, akhirnya kita sudah selesai. Sekian dulu videonya. Kalau ada yang mau ditanya atau ada masukan, silahkan tulis di kolom komentar ya. Kalau kamu rasa video ini bermanfaat, subscribe, like, dan juga di-share. Siapa tahu ada teman-temanmu yang ingin belajar bahasa Batak Toba, yang ingin tahu budayanya, masakannya, dan semua yang berhubungan dengan Batak Toba. Thank you, dan sampai ketemu di video selanjutnya.